Bab 218 You Are My Fool, Douluo Dalus Soul Land 2. Zhang Lexuan terus berkata, jika banyak siswa perempuan memilih siswa laki-laki yang sama, siswa laki-laki akan memilih salah satu dari mereka. Dalam hal itu, siswa perempuan lainnya juga dapat mengeluarkan tantangan. Di sini, saya harus menekankan bahwa saya akan mencoba membuat tantangan menjadi sama di semua tingkatan. Kedengarannya agak rumit, tetapi kamu akan mengerti setelah segmen ini dimulai. Bei dan saya akan mengontrol jalannya segmen penculikan pengantin. Kami akan mulai sesuai dengan nomor siswa perempuan. Gufan, Anda akan menjadi yang pertama memilih. Tolong pegang tangan wanita yang Anda pilih. Gufan masih berdiri di atas lotus yang dilepaskan Hua Yao. Dia tersenyum dan berkata, ketika peri teratai muncul di depan saya sudah membuat pilihan. Saya telah menemukan nasib saya di takdir lautan dewa ini. Hua Yao adalah satu-satunya pilihan saya. Saya juga ingin berterima kasih padanya karena memberi saya kesempatan ini untuk bertemu dan mengenalnya. Saya akan menghargainya. Setelah mendengar kata-kata Gufan, Hua Yao mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan lotus membawanya ke depan Hua Yao. Dia memegang tangannya. Bei tertawa, mari kita ucapkan selamat kepada pasangan ini. Genggaman tangan pertama kami di segmen cinta abadi kami berhasil. Jika ada lelaki yang ingin menculik pengantin wanita, Anda dapat mengungkapkan keinginan Anda untuk melakukannya sekarang. Karena tidak ada siswa perempuan yang berjuang untuk Gufan, hanya siswa laki-laki yang diberi kesempatan untuk menculik pengantin perempuan. Meskipun Su Sanxi dan Nanan adalah pasangan pertama dan Wang Yan dan Han Ruoruo adalah pasangan kedua, Gufan dan Hua Yao secara teknis adalah pasangan pertama yang sebenarnya dari acara tersebut. Tingkat keberhasilan nasib Dewa Laut tidak dianggap sangat tinggi. Namun, Blinded edisi tahun ini ternyata sukses secara tidak normal. Termasuk He Kaitu dan Xiao Xiao, serta Wu Ming dan Chu Qingtian, ada setidaknya 5 pasangan yang berkumpul. Selain itu, siswa perempuan lainnya secara kasar tahu pilihan mereka. Sebagai pembawa acara, Zhang Lexuan dan Bei merasa sangat emosional, dengan rasa prestasi yang luar biasa. Danau Dewa Laut itu sunyi. Setelah sekitar 10 detik, Bei dan Zhang Lexuan berteriak serentak, "Selamat, Gufan dan Hua Yao, karena telah menyelesaikan cinta abadi. Semoga kedekatan yang Anda temukan dalam nasib lautan dewa ini mengikuti Anda berdua selamanya." Tepukan dan sorakan terdengar pada saat bersamaan. Hua Yao juga naik ke atas bunga lotusnya sendiri ketika semua orang menyaksikan. Ketika bunga lotus melayang keluar, mereka meluncur pergi ke danau. Kelopak bunga mulai jatuh dan menari-nari di udara di tengah-tengah lampu merah muda. Saat mereka berdua berbalik ke arah mereka melambai kepada semua orang saat mereka perlahan menghilang. Afinitas mereka dimulai pada saat ini. Yu Hao, giliranmu. Bei menoleh untuk melihat Huo Yu Hao. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yu Hao sedikit terkejut. Dia baru ingat bahwa ada seorang wanita muda dengan rambut biru kemerahan yang hanya ada di belakang Hua Yao. Gilirannya, Zhang Lexuan berkata, karena Huo Yu Hao dipilih oleh 3 siswa perempuan ini akan diberi kesempatan untuk mengekspresikan keinginan mereka kepadanya sekarang. Mari kita mulai dari kiri. Urutannya adalah Ling Luoshen, Ming Tian, dan wanita nomor 2. Ling Luoshen berkata, jika Anda menyukai saya, pilih saya. Jangan memilih saya jika Anda tidak menyukai saya. Namun, aku akan mengeluarkan tantangan jika kamu tidak memilihku. Setidaknya saya ingin tahu seberapa banyak Anda telah meningkat selama beberapa tahun ini. Semua orang tercengang oleh kata-katanya, apakah ini benar-benar sebuah pengakuan? Mengapa dia terdengar lebih kejam dari Wu Ming? Jangan memilih saya jika Anda tidak menyukai saya. Dia masih ingin menantangnya meskipun dia tidak ingin memaksanya. Sekarang giliran Ning Tian. Ning Tian tersenyum dan berkata,
Seven Treasures Glaze Pagoda saya dan saya bersedia tinggal di sisi Anda. Saya bersedia menjadi wanita Anda. Akhirnya, giliran wanita nomor 2 untuk berbicara. Dia adalah satu-satunya wanita misterius yang belum mengungkapkan penampilannya, jadi tidak ada yang bisa membentuk kesan padanya. Dia telah memakai topinya sejak semua siswa perempuan berkumpul. Namun, tidak ada yang curiga, karena Zhang Lexuan dan Bei Bei adalah penjaminnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melakukan sesuatu yang tidak terduga. 1 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam bangkit dari kakinya. Ketika jiwanya berdering naik, sepasang sayap kupu-kupu besar mengepak terbuka di belakang punggungnya di tengah seruan heran. Cahaya emas kebiruan yang menyilaukan menerangi permukaan air. Itu adalah sepasang sayap biru yang terbagi menjadi depan dan belakang. Saat mereka mengepak, mereka menelan seluruh tubuhnya. Di atas sayapnya, bintik-bintik emas membentuk lingkaran emas kebiru-biruan besar yang mempesona yang menyebar keluar. Mulut Su Sanxi sudah terbuka lebar di pantai. Di permukaan danau, Heike itu hampir jatuh ke air meskipun dia berada di Tree Life Soul Cruise Cauldron. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Dia sangat fokus pada tindakannya. Bahkan Ning Tian tertegun. Bukan hanya Huo Yuhao, Su Sanxi dan Heike itu yang mengenali sepasang sayap ini. Ning Tian, Wu Feng dan Dai Huabin juga mengenali sepasang sayap ini. Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang telah merebut semua kemuliaan bersama Huo Yuhao di kelas 1. Namun, bukankah Radiant Butterfly Goddess milik Wang Dong? Huo Yuhao kewalahan. Meskipun wanita nomor 2 tidak mengatakan apa-apa, rambutnya yang biru kemerahan dan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant memberitahu Huo Yuhao semua yang perlu dia ketahui. Itu jiwa bela diri yang sama dengan Wang Dong. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia tahu betapa langka Dewi Kupu-Kupu Radiant. Tanpa ragu, wanita ini adalah saudara kembar Wang Dong, Wang Qiwer. Dia menggunakan metode seperti itu untuk menekankan identitasnya. Dia takut bahwa Huo Yuhao akan membuat pilihan yang salah. Namun, mengapa dia tidak berbicara sejak awal sampai sekarang? Huo Yuhao, kamu bisa membuat pilihanmu sekarang, kata Zhang Lexuan. Huo Yuhao berkata tanpa ragu, saya memilih wanita nomor 2. Setelah dia selesai, dia berbalik ke Ling Luoshen dan Ning Tian dan berkata dengan nada meminta maaf, ini kehormatan saya untuk dipilih oleh Anda berdua. Namun, saya sudah memiliki seseorang yang tidak dapat saya lupakan di hati saya. Maafkan saya, ekspresi Ling Luoshen berubah pucat. Namun, dia tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia hanya berkata, sudah kubilang aku akan mengeluarkan tantangan. Apa lagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao selain tersenyum pahit? Ekspresi Ning Tian agak suram. Dia tidak menyangka akan kalah dari seseorang yang bahkan tidak pernah mengungkapkan dirinya dari awal sampai sekarang. Dengan keterampilan pengamatannya, dia bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao pada awalnya tidak yakin siapa wanita ini, dan dia pasti belum pernah melihat seperti apa dia sebelumnya. Namun, dia hanya membuat pilihan setelah dia melepaskan Dewi Kupu-Kupu Radiant yang sama dengan Wang Dong. Sejak masa mudanya, dia telah menjadi jenius yang memiliki pagoda Glaze Seven Treasures dan merupakan masa depan dari Seven Treasures Glaze Sect. Dia memilih Huo Yuhao karena dia bisa melihat potensinya dan mendambakan jiwa kembarnya kembar dan jiwa bela diri ultimate, serta identitasnya sebagai anggota dari 7 monster Shrek. Baginya, mustahil bagi Huo Yuhao untuk menolaknya setelah dia menunjukkan bahwa dia bersedia untuk membantunya dan menurunkan statusnya hanya untuk mengikuti sisinya. Selain itu, dia sudah menunjukkan seberapa kuat pagoda 7 harta karun miliknya. Dengan bakatnya, mustahil baginya untuk tidak merasakan betapa kuatnya dia. Namun, dia tidak ragu untuk memilih orang lain ketika tiba saatnya untuk melakukannya. Pukulan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi Ning Tian. Dia mulai menjadi suram. Anda tidak memilih saya. Ning Tian menggertakkan giginya karena marah.
Huo Yuhao berkata meminta maaf, maafkan aku. Lapisan kabut terbentuk di sekitar mata Ningtian, dan suaranya bergetar. Aku juga ingin mengeluarkan tantangan. Hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa dia benar-benar marah pada saat ini. Siapa yang akan mengira bahwa adegan seperti itu akan terjadi setelah persatuan bahagia yang baru saja terjadi sesaat sebelumnya. Namun, ini juga mengapa segmen terakhir nasib Dewa Laut begitu tak terduga. Untuk menyelesaikan segmen ini, seseorang harus cukup kuat, selain memiliki cukup keberuntungan. Apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao selain tersenyum pahit sekali lagi. Pada titik ini, suara lain terdengar. Aku ingin menculik pengantin wanita. Saya ingin memilih wanita nomor 2 juga. Siapa ini? Semua orang berbalik dan melihat pemuda yang tampak licik dan jahat. Itu adalah Dai Huabin. Sudah waktunya untuk bertindak. Dalam sejarah takdir Dewa Laut, adalah hal biasa bagi penculikan mempelai perempuan terjadi. Namun, sangat jarang melihat situasi seperti ini, 3 orang mengeluarkan tantangan pada saat yang sama. Banyak yang tidak terbiasa dengan Huo Yuhao bertanya-tanya seberapa menarik dia menyebabkan ini. Bei Bei dan Zhang Lexuan saling menatap dan merasa sangat aneh. Namun, Zhang Lexuan menunjukkan kepemimpinannya pada saat ini. Menurut aturan, kalian semua bisa mengeluarkan tantangan. Namun, mereka harus dilakukan dalam keadaan yang adil. Pertama, saya ingin tahu siapa yang ingin Anda tantang. Ling Luoshen berkata, saya ingin menantang Huo Yuhao. Saya percaya dia tidak akan keberatan dengan kultivasi saya yang lebih tinggi. Jiwa bela dirinya dapat menekan milikku. Ini mengurangi perbedaan dalam kultivasi kita. Zhang Lexuan menoleh ke Huo Yuhao dan bertanya, apakah Anda setuju? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab dengan jujur, ya. Dia sangat ingin mengambil topi Wang Qiwer. Meskipun dia telah melihat wajahnya sebelum ini, dia terkejut ketika itu terjadi saat itu juga. Hari ini, dia tidak akan lari. Dia masih ingat detak jantungnya yang cepat ketika dia pertama kali melihatnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, Dewi Cahaya itu halus, tetapi Wang Qiwer adalah orang yang nyata. Dia benar-benar terkejut. Ketika dia melihat Dewi Cahaya untuk pertama kalinya, dia merasa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Namun, perubahan telah terjadi pada saat ini. Dia tidak ingin menyakiti Ling Luoshen dan Ningtian, tetapi Penatua Mu telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa seorang pria harus menentukan dalam hal hubungannya. Kalau tidak, dia hanya akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Penolakan adalah pilihan yang lebih baik untuk pihak lain. Itulah sebabnya Huo Yuhao menolak Ling Luoshen dan Ningtian setelah mengkonfirmasi identitas wanita nomor 2, sehingga membuat mereka menyerah sepenuhnya. Itu bukan hanya bentuk penghormatan kepada mereka, itu juga membantu mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Jika orang tidak stabil dalam hal hubungan, mereka mungkin terjebak di dalamnya selamanya. Setelah Huo Yuhao mendengar kisah tentang naga suci kembar hitam putih dan Yesis Hui dari Penatua Suan dalam perjalanan kembali, dia memahami poin ini lebih jauh. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk membuat pilihannya. Namun, masalah masih datang. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti Ling Luoshen, meskipun dia terlihat sangat tenang. Apalagi yang bisa dia katakan? Karena dia ingin menantangnya, satu-satunya pilihannya adalah menerima tantangannya. Jika dia kalah, dia mungkin juga bujangan. Zhang Lexuan menoleh ke Ningtian dan berkata, Ningtian, Anda adalah seorang guru jiwa tipe tambahan. Meskipun Anda berada di level yang berbeda. Anda menantangnya. Ningtian menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Dia menahan air matanya. Ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, hanya ada cahaya yang tajam dan intens dari matanya. Aku ingin menantang mereka berdua. Saya seorang guru jiwa tipe bantu, jadi saya berharap untuk menemukan pasangan untuk melakukan pertarungan 2 lawan 2. Rekan saya harus dari kultivasi 5 cincin juga.
Itu sebabnya saya berharap menemukan 2 master jiwa cincin 5 untuk menjadikannya bertiga. Karena salah satu dari mereka memiliki 5 cincin dan yang lainnya memiliki 6 cincin, saya rasa itu adil. Zhang Lexuan mengangguk dan bertanya, siapa rekanmu? Ning Tian berkata tanpa ragu, Wu Feng, Xie Huanyu. Tatapan Huo Yuhao sedikit bergeser. Wu Feng menunggunya di sini, artinya dia tidak akan memilih Dai Huabin dengan mudah. Wu Ming berkata dengan keras, aku akan menemukan Xie Huanyu. Dia seharusnya berada di tepi pantai. Ketika dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia melangkah ke permukaan air sebelum melanjutkan ke pantai. Seorang pria di samping Huo Yuhao tidak bisa tidak berkomentar, teman saya, apakah itu keterampilan jiwa mencemooh yang Anda miliki? Zhang Lexuan juga menatap Huo Yuhao. Yuhao, apa kamu baik-baik saja dengan ini? Huo Yuhao mengangguk lagi, aku. Dia bisa mengatakan bahwa Ning Tian bersikap tulus ketika dia memilihnya, sedangkan Dai Huabin dan Wu Feng mungkin hanya menemukan masalah dengannya. Dia juga diam-diam marah. Jika mereka ingin datang untuknya, maka jadilah itu. Karena tantangannya melibatkan siswa perempuan nomor 2, Zhang Lexuan berbalik untuk bertanya kepadanya, siswa perempuan nomor 2, apakah Anda menerima tantangan ini? Dia akhirnya membuka mulutnya dan menjawab, saya tidak setuju. Ketika suaranya terdengar untuk pertama kalinya, itu sangat menawan dan menyenangkan. Dia seperti oriole yang membersihkan pikiran semua orang. Setelah mendengar suaranya, Huo Yuhao merasakan keakraban yang kuat. Dia yakin bahwa dia telah mendengar suara ini sebelumnya. Hari itu, dia secara tidak sengaja mengambil kerudung Wang Qiwer. Dia telah berbicara kepadanya saat itu, mengatakan kembalikan. Suaranya memikat, seperti nyanyian burung, meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Huo Yuhao mengingatnya dengan jelas, karena dia telah memperhatikannya dengan seksama. Suara Wang Qiwer terdengar sedikit lebih rendah dari suara wanita muda ini, yang lebih halus. Apakah dia mengenali orang yang salah? Namun, dia dengan jelas mengingat sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant dan rambut biru kemerahan. Saya pasti salah mengenang, Huo Yuhao berkata pada dirinya sendiri. Apa alasanmu untuk tidak menerima? Zhang Lexuan terus bertanya. Pada titik ini, siswa perempuan misterius ini berada di bawah pengawasan semua orang. Menolak tantangan, itu bisa mendiskualifikasi dia, kecuali dia bisa memberikan alasan logis. Apakah dia akan menyerah? Lagi pula, dia belum bicara sejak awal, dan tidak ada yang tahu karakternya. Suaranya menyenangkan seperti biasa. Aku pikir kita tidak harus melalui semua masalah itu. Saya bisa bekerja sama dengan Huo Yuhao, dan kami bisa bertarung dengan mereka berlima. Saat dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Dia terlalu impulsif. Selain itu, dia terlalu sombong dan percaya diri. Meskipun 4 dari mereka memiliki 5 cincin dan hanya Ling Luoshen yang memiliki 6 cincin, semuanya berlima dari halaman dalam. Mereka juga belum sampai pada titik ini dengan mengandalkan obat-obatan. Di antara mereka berlima, Seven Treasures Glaze Pagoda milik Ning Tian tidak diragukan lagi yang terkuat. Namun, sisa jiwa bela diri mereka jelas tidak lemah. Harimau putih Dai Huabin, naga merah Wu Feng, Ruberdon Xie Huanyu, dan elemen es Ling Luoshen, semuanya dianggap sebagai jiwa bela diri peringkat teratas di dunia luar. Meskipun mereka agak jauh dari yang terbaik, mereka tentu memiliki dasar untuk menjadi titlet Dou Luos. 2 lawan 5, Wang Qiwer ini terlalu sombong. Zhang Lexuan juga berpikir bahwa dia terlalu bangga. Selain itu, kata-katanya tidak terlalu baik untuk menyatukan siswa. Melihat bahwa Wu Feng dan Xie Huanyu tidak ada di sini saat ini, ekspresi Ning Tian dan Dai Huabin berubah. Ning Tian menjadi pucat, sementara Dai Huabin marah. Ada tatapan tajam di matanya. Pelajar perempuan nomor 2, ini sepertinya tidak terlalu tepat. Anda harus ingat bahwa kita harus menyatukan para siswa, saran Zhang Lexuan.
Siswa perempuan nomor 2 terdiam beberapa saat sebelum dia berkata perlahan, "Kakak perempuan tertua, hari ini adalah hari penting saya. Saya sudah menunggu hari ini terlalu lama. Ada banyak senior di sekitar. Saya ingin bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika ada batu sandungan di jalan mereka sama seperti mereka akan bertemu dengan orang yang mereka cintai. Apakah ini menyatukan mereka? Selanjutnya, saya yakin bisa menang." Dia mulai banyak bicara. Huo Yuhao merasakan keakraban yang lebih besar ketika dia mendengarkannya, terutama ketika dia berbicara tentang kekasihnya. Huo Yuhao terperangah. Dia menyukaiku. Namun, kapan kita berinteraksi jika dia saudara perempuan Wang Dong? Kami belum pernah berinteraksi sebelumnya. Huo Yuhao tidak percaya bahwa kecantikan yang menggairahkan telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kata-katanya selaras dengan banyak orang yang hadir. Memang, kata-katanya sangat kuat. Namun, ada 5 dari mereka yang mencoba menculik pengantin wanita, dan mereka telah membentuk sebuah tim. "Kakak, aku mendukungmu. Semuanya," teriak Wu Ming tiba-tiba, hampir menakuti Chu Qingtian ke dalam air. "Terima kasih, senior." Zhang Lexuan tidak tahu bagaimana menanggapi kata-katanya. Iya nih, mereka telah membuat pilihan bersama, tetapi mereka telah menemukan begitu banyak orang yang mencoba untuk menculik pengantin wanita. Itu mungkin untuk memahami Ling Luoshen dan Ning Tian. Lagi pula, mereka juga memilih Huo Yuhao. Namun, Dai Huabin jelas menyebabkan masalah. Dia bahkan belum melihat siswa perempuan nomor 2 sebelumnya. Kenapa dia mencoba menculik pengantin wanita? Tidak seorang pun yang hadir mengenal siswa perempuan nomor 2 itu. Zhang Lexuan dapat mengingat dengan jelas bahwa Bei Bei adalah penjamin siswa wanita nomor 2 ini ketika ia bergabung dengan nasib Dewa Laut. Ketika Bei Bei memberitahunya bahwa dia adalah siswa baru, Zhang Lexuan mempercayainya dan tidak menyelidiki lebih jauh. "Apa yang harus kita lakukan?" Zhang Lexuan bertanya kepada Bei Bei dengan suara rendah. Bei Bei tersenyum. "Biarkan mereka bertarung. 2 lawan 5. Zhang Lexuan agak ragu-ragu. Bei Bei berkata, "Apakah kamu lupa? Huo Yuhao sama sepertimu. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, apakah menurut Anda dia hanya mampu memenangkan para penatua hanya karena dia adalah murid penatuamu? Di antara 7 monster Shrek, budidayanya adalah yang terendah. Namun, dia memiliki kemampuan terkuat." Ketika Zhang Lexuan dan Bei Bei membahas situasi itu, Wu Feng membawa Xie Huanyu kembali bersamanya. Mereka segera berkumpul di samping Ning Tian, bersama dengan Dai Huabin. Zhang Lexuan menurunkan suaranya. "Huo Yuhao, apakah kamu bersedia bertarung 2 lawan 5? Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Pada titik ini, siswa perempuan nomor 2 tiba-tiba bergerak. Saat dia melangkah keluar, melayang ke depan, dan mendarat di lili air Huo Yuhao. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan Huo Yuhao. Wanita ini sangat berani. Kencan buta bahkan belum berakhir, tetapi dia memegang tangannya. Adalah apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Namun, Huo Yuhao merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya bergetar hebat. Ada tatapan kaget di matanya. Kamu. Suaranya berubah saat dia mengulanginya 3 kali. Sebagai kekuatan utama dalam Ultimate Soldier Plan dan salah satu dari 7 monster Shrek, dia telah melalui banyak hal. Secara alami, dia tidak akan kehilangan ketenangannya dengan mudah. Itu menunjukkan betapa terkejutnya dia sekarang. Ya, pikirannya kosong sekarang. Segala sesuatu di sekitarnya tampak menghilang. Hanya siswi nomor 2 yang tersisa. Tangannya yang halus dan putih terasa sangat familiar ketika dia memegangnya. Meskipun matanya terpejam, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan keakraban. Sentuhannya membawa kekuatan jiwa yang lembut dan hangat. Kekuatan jiwa Huo Yuhao seperti lebah melihat bunga segar. Itu langsung dikombinasikan dengan kekuatan jiwanya dan berubah menjadi sungai besar yang mengalir di tubuhnya.
dengan cepat menyelesaikan sirkulasi sebelum mengalir ke tubuh siswa perempuan nomor 2. Pada saat ini, lapisan cahaya keemasan redup muncul di masing-masing. Siswa perempuan nomor 2 itu merendahkan suaranya dan berkata, "Apa maksudmu dengan kamu?" Senior keempat mengatakan bahwa senior ketiga adalah bajingannya, "Jadi kau bodohku. Kamu terlalu bodoh. Kamu bodoh sekali." Huo Yuhao tertegun. Iya nih, kekuatan jiwa bergelombang yang mengalir melalui tubuhnya adalah kekuatan Haodong. Itu adalah dasar dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang kompatibel. Selanjutnya, fusi jiwa bela diri membutuhkan proses. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa menghasilkan kekuatan Haodong bersamanya. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang tangannya terasa sangat akrab baginya. Seketika, ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali dalam pikiran Huo Yuhao. "Kamu adalah Enya. Baik, kamu juga dari asrama ini. Karena Anda merapikan kamar asrama ini, saya akan membiarkan Anda tinggal bersama saya sementara. Namun, saya punya beberapa aturan yang perlu Anda ingat. Pertama, Anda tidak bisa membawa pulang siapapun. Kedua, Anda tidak boleh mengganggu saya dengan diri telanjang Anda. Ketiga, Anda tidak diperbolehkan mendengkur saat tidur di malam hari. Keempat, Anda tidak harus mengganggu saya. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, Anda akan bertanggung jawab atas kebersihan di asrama, tetapi Anda tidak dapat menyentuh kasur saya. Apakah kamu mengerti? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Jika kamu tidak mendengarkan aku akan mengusirmu. Jika kamu tidak percaya padaku, coba aku. Aku akan melakukan itu. Ayo pergi. Aku belum tahu namamu. Sebelum kamu meminta nama orang lain, bukankah kamu harus memberikan namamu sendiri dulu? Aku Wang Dong. Aku Huo Yuhao. Bagus sekali, kupikir namamu akan hilang dari Slack Academy. Ayo pergi, bodoh. Wang Dong menjawab, meskipun kamu tidak bisa merasakan aura saya bisa merasakan kedekatan aura Anda ketika Anda berbagi deteksi spiritual Anda dengan saya untuk pertama kalinya. Aura saya tidak menyebar karena ada kekuatan di tubuh saya yang membatasi itu. Anda hanya bisa merasakan aura saya jika Anda dekat dengan saya. Apakah kamu ingin mencoba? Dapatkan dekat denganmu. Bagaimana saya melakukannya? Huo Yuhao bertanya dengan cara yang konyol. Wang Dong membentak, bodoh. Kamu bisa memelukku. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku mengerti. Anda bisa langsung memberi tahu saya. Apakah kita melepas pakaian kita? Tidak, Wang Dong ketakutan. Huo Yuhao tertawa, ayo, kalau begitu. Bagaimana rasanya? Tidak buruk, agak nyaman, menipu. Apakah saya melakukan ini untuk membuat Anda nyaman? Saya meminta Anda untuk merasakan aura jiwa bela diri saya. Aku lupa. Mari kita berpelukan sebentar lagi. Saya akan mencoba merasakan aura Anda. Huo Yuhao, bangun. Apa? Kenapa kamu berdiri sangat dekat denganku? Kamu. Ayo, Wang Dong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bertanya padaku? Kenapa kamu tidur di tempat tidurku kemarin? Kamu tidak bisa menyalahkanku. Lihat, bukankah kamu juga tidur? Apa yang kamu inginkan? Memeluk kamu. Huo Yuhao, aku tidak berpikir bahwa kamu adalah orang seperti itu. Apakah Anda percaya bahwa saya akan memukul Anda? Apa yang kamu pikirkan? Bodoh, apakah Anda lupa bagaimana kami berhasil memadukan jiwa bela diri kami? Sekarang setelah kekuatan jiwa kita dapat bergabung, cara paling sederhana untuk memulai fusi jiwa bela diri kita adalah dengan mengulangi apa yang terjadi kemarin. Kau tidak menjelaskan dengan jelas sebelum memelukku. Apakah Anda sengaja membuat saya malu? Siapa yang tahu bahwa kamu memiliki pola pikir yang kotor? Apa yang bisa dilakukan dua pria? Ayo, mari kita terus berkultivasi setelah kita selesai. Ini adalah alam liar. Tentunya kita tidak akan tidur seperti kemarin saja. Tidak, kita berada dalam situasi yang berbeda.
Kenapa kau begitu memaksa seperti wanita? Biarkan aku yang melakukannya. Huo Yuhao, bangun. Bukankah tadi malam kau bilang bahwa kita akan berhenti berpelukan untuk tidur? Apakah aku mengatakan itu? Aku akan melawanmu. Kamu, lihatlah. Apa yang kulihat? Apakah ini disebabkan oleh Dewi Kupu-Kupu Radiantmu? Tidak, tentu saja tidak. Meskipun jiwa bela diri saya adalah emas, itu adalah emas terang atau emas kebiruan. Tidak pernah seperti ini emas redup. Warna ini sepertinya menyerupai mata rohmu. Ayo turun dan melihatnya. Adegan-adegan ini dari masa lalu melintas di benak Huo Yuhao. Dia tidak pernah melupakan pertama kali dia bertemu pemuda bangga yang memiliki rambut pendek berwarna biru muda. Dia tidak bisa melupakan saat pertama kali mereka mencoba mengaktifkan kekuatan Hao Dong. Dia tidak bisa melupakan keterampilan jiwa fusi bela diri, The Golden Road di tengah kemewahan Melayu. Dia tidak bisa melupakan bagaimana mereka bertarung bahu-membahu di turnamen master tingkat tinggi Akademi Jiwa tingkat lanjut. Dia juga tidak bisa melupakan Rayman of Light yang muncul di panggung kompetisi selama babak final. Dia sebenarnya adalah dia. Saya sangat bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku bodoh terbesar yang pernah ada. Dia ingat bagaimana Wang Dong tidak pernah mandi di kamar asrama mereka, dan tidak pernah terlihat mencuci wajahnya atau mengganti pakaiannya. Dia ingat bagaimana wajah tampan itu tampaknya tidak sesuai dengan penampilan seorang pria. Dia ingat bagaimana mereka berbagi ranjang yang sama pada malam sebelum dia pergi. Dia mengingat kelembutan dan kelembutan ketika mereka berpelukan. Dia mengingat setiap adegan dan setiap detik yang mereka habiskan bersama. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya ada begitu banyak celah. Terlalu banyak dari mereka. Namun, saya bodoh sekali. Saya baru menyadari kebenaran setelah dia memegang tangan saya pada kencan buta ini. Tidak ada Wang Qiwer di dunia ini. Hanya ada Wang Dong, atau lebih tepatnya, Wang Donger. The Rayman of Light sebenarnya adalah penampilannya yang sudah dewasa. Keindahan menggairahkan yang tercetak di benak Huo Yuhao adalah dia selama ini. Aku bodoh, bodoh yang tidak bisa diselamatkan. Namun, dia masih memberi saya kesempatan. Cinta persaudaraan. Persetan dengan cinta persaudaraan itu. Saya sepertinya telah menemukan romansa yang saya rela mengorbankan segalanya untuk. Tidak ada yang mengira dia akan memikirkan begitu banyak hal ketika mereka melihat wajahnya yang bingung. Dia mengerti banyak hal karena tangan mereka bertemu. Tangan Wang Donger mulai berkeringat. Dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sebenarnya lebih khawatir bahwa dia tidak akan menerima kebenaran. Jika itu masalahnya, semuanya akan sia-sia. Bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa menerima kebenaran ini. Huo Yuhao, ada apa denganmu? Ayo bertarung. Teriak Dai Huabin, menyentak Huo Yuhao kembali ke akal sehatnya. Matanya dipenuhi dengan warna lagi, warna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tampak jauh lebih bertekad saat dia menggenggam tangan gadis kecil yang halus di sampingnya. Dia tidak peduli dengan Dai Huabin. Sebagai gantinya, dia berbalik dan berkata kepada Wang Dong dengan serius, "Aku benar-benar bodoh, bodoh yang tidak bisa diselamatkan. Namun, saya juga bodoh dan keras kepala. Jika Anda tidak ingin orang bodoh ini akan sangat sedih dan tersiksa seumur hidup. Jika Anda membiarkan orang bodoh ini, dia akan melindungi Anda seumur hidup." Air mata mengalir di wajahnya. Dia telah menghabiskan banyak upaya, dan akhirnya menggunakan takdir Dewa Laut untuk mengungkapkan rahasia terbesarnya. Dia sangat cemas, pemalu, takut, dan khawatir. Tetapi pada saat ini, semua emosi ini menghilang ketika Huo Yuhao mengaku padanya. Yang tersisa hanyalah rasa manis dalam rasa malu yang dia rasakan. Dia menerima identitas saya sebagai seorang wanita. Sebenarnya, Wang Dong dan Huo Yuhao sama-sama tahu bahwa ada perbedaan dalam perilaku pria dan wanita, meskipun Huo Yuhao belum menemukan identitasnya. Selanjutnya, Wang Dong mulai menjadi lebih feminin saat dia tumbuh dewasa.
Meskipun Huo Yuhao tidak tahu, dia masih ragu. Terutama setelah mereka menunjukkan Rayman of Light, keraguan Huo Yuhao tumbuh semakin kuat. Namun, fokusnya dialihkan oleh masalah serius lainnya, dan dia tidak mengungkap rahasia ini. Ketika Huo Yuhao meraih tangan Wang Dong dan merasakan gelombang kekuatan Hao Dong di antara mereka, rahasia itu terungkap. Pencerahan yang terjadi selanjutnya membuat segalanya tampak begitu logis. Tidak sulit baginya untuk menerima kebenaran, dia hanya berdamai dengan perasaannya sendiri. Konflik dan keraguan yang dia miliki tentang Wang Dong diubah menjadi romansa. Huo Yuhao, kamu belum mengambil tantanganku. Wu Feng marah setelah menyadari bahwa Huo Yuhao tidak peduli dengan yang lain, dan terus mengaku pada Wang Dong. Itu bukan pertama kalinya Wu Feng terkejut hari ini. Dia hanya punya satu alasan untuk datang ke takdir lautan dewa hari ini, dia ingin bersaing dengan Huo Yuhao. Ketika Wu Feng melihat Ningtian berjalan menuju Huo Yuhao dan mengatakan apa yang dia katakan, dia heran. Dia tidak mengira Ningtian memilih Huo Yuhao. Dia mengalami pukulan besar pada saat itu, dan bahkan lebih terpukul secara emosional daripada ketika dia kalah darinya. Tidak ada yang memerhatikan betapa pucatnya dia pada saat itu, dan matanya bahkan tampak muram. Baru ketika Huo Yuhao dengan bijaksana menolak Ningtian, Wu Feng merasakan kekuatan yang telah hilang darinya kembali. Pada saat itu, dia kurang menyalahkannya. Dia tidak memilih Ningtian. Itu hal yang baik baginya. Namun, bantuan ini tidak bertahan lama. Ketika Wu Feng menemukan Xie Huanyu, dia sudah bangun. Dia tiba-tiba bertanya-tanya mengapa Ningtian memilihnya. Apakah dia luar biasa itu?